Katekisasi nomor 17. Bagaimana bunyi doa yang diajarkan Tuhan Yesus? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Matius 6, 9-13. Jadi, dalam doa ini Tuhan Yesus Kristus mengajarkan pola doa yang harus ada. Yang pertama adalah alamat doa. Yang kedua ada pujian dan pengakuan kedaulatan Allah. Yang ketiga ada permohonan jasmani. Yang keempat adalah permohonan rohani. Yang kelima ada permohonan perlindungan secara jasmani dan rohani. Selanjutnya adalah keyakinan iman kita tentang Allah. Dan ditutup dengan amin yang berarti sungguh-sungguh benar. Lalu mengapa Kristus memerintahkan kita menyapa Allah dengan Bapa kami? Supaya pada saat kita mulai berdoa, dalam hati kita segera dibangkitkan rasa takut dan rasa percaya kepada Allah, sebagaimana seorang anak kecil terhadap papanya. Rasa takut dan percaya itu menjadi dasar doa kita. Allah telah menjadi Bapa kita karena Kristus, dan Dia jauh lebih sudi mengabulkan permohonan yang kita ajukan kepadanya dengan iman yang sungguh-sungguh daripada Bapa kita sudi memberikan barang-barang dunia kepada kita. Mengapa ditambahkan di sini yang di surga? Supaya kemuliaan Allah tidak kita bayangkan secara duniawi, dan supaya segala kebutuhan tubuh dan jiwa hanya kita harapkan dari kemahakuasaannya saja. Jadi, saya harus memandang Allah Bapa di dalam Kristus sebagai Bapa saya pribadi. Saya yakin Bapak saya tidak akan menolak permintaan saya, baik secara jasmani maupun rohani. Tapi saya harus minta kepada Bapak di dalam iman yang benar. Yang penting adalah saya tetap harus menghargai posisi Bapak saya sebagai pemimpin di surga yang berdaulat dan menentukan mana-mana yang akan dikabulkan, mana-mana yang tidak akan dikabulkan, mana-mana yang harus ditunggu pengabulannya. Doa yang pertama, dikuduskanlah namamu, artinya berilah pertama-tama agar kami benar-benar mengenal Bapa, mengenal Allah, dan menguduskan, memuliakan, serta memuji Allah karena segala perbuatan Allah yang menyatakan kemahakuasaan, hikmat, kebaikan, keadilan, kemurahan, dan kebenaran. Selanjutnya kita meminta agar semuanya kita mengarahkan seluruh hidup, pikiran, perkataan, dan perbuatan sedemikian sehingga nama Allah tidak dihujat. Jadi Allah yang mengarahkan, tetapi nama Allah bisa dipuji dan dihormati karena kita. Jadi saya memohon supaya dalam kondisi saya di dunia ini, saya bisa menyembah Allah sebagai Allah yang sebenar-benarnya. Dan saya memohon dengan sungguh supaya dalam kondisi saya dalam saat ini,
benar-benar dituntun, diarahkan, dipimpin untuk hidup kudus, sehingga tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Dan doa kedua, datanglah kerajaanmu, artinya adalah perintahkanlah kami melalui firman dan rohmu sedemikian, sehingga kami makin lama makin tunduk kepada Tuhan, kepada Allah. Pelihara dan kembangkanlah gereja. Binasakanlah segala perbuatan iblis dan segala kekuasaan yang menentang Allah. Demikian pula segala maksud jahat yang dirancangkan untuk melawan firman Allah yang kudus, sampai kerajaan Allah datang dengan sempurna. Dan di dalamnya Allah akan menjadi semua di dalam semua. Jadi di sini saya memohon supaya dalam kondisi saya di dunia ini, saya mampu tunduk kepada Allah secara total. Dan saya juga memohon supaya menjadi gereja yang berkembang, yang bertumbuh dan berkembang. Dan saya juga memohon supaya saya menang terhadap iblis dan pengikutnya selama di dunia ini sampai kekal nanti. Dan doa ketiga tentang jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu punya makna bahwa berilah supaya kami dan sekalian manusia menyangkal kehendak sendiri, dan dengan tidak membantah mematuhi kehendak Tuhan sebagai satu-satunya yang baik, agar dengan demikian setiap orang bisa melaksanakan tugas panggilannya, memenuhinya dengan rela dan setia, sama mirip seperti malaikat-malaikat di surga. Jadi saya memohon dengan kata-kata jadilah kehendakmu itu, supaya sejak saat ini saya bisa mengetahui kehendak Allah melalui firman Tuhan dan Roh Kudus Tuhan. Saya memohon supaya saya dimampukan untuk mengikuti kehendak Tuhan dengan tulus, bukan karena tidak ada pilihan, tapi mampu tulus mengikuti kehendak Tuhan. Saya juga memohon supaya saya bisa menolong orang lain untuk melihat dan mentaati kehendak Tuhan dengan sukacita, dengan setia juga. Doa keempat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya kita mohon kepada Tuhan untuk memelihara dengan segala yang diperlukan oleh tubuh kita, supaya oleh Tuhan, oleh Allah, kita mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya sumber segala kebaikan, dan bahwa baik usaha dan pekerjaan kita semuanya maupun pemberian Tuhan tidak berfaedah bagi kami tanpa berkat Tuhan, sehingga kita tidak lagi menaruh kepercayaan kepada makhluk apapun, tetapi hanya kepada Allah saja. Jadi di sini saya memohon supaya kebutuhan jasmani saya dicukupkan oleh Tuhan. Saya memohon supaya saya dikuatkan untuk hanya memohon kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan jasmani saya, dan tidak memohon kepada siapapun selain Tuhan, orang pinter, ataupun juga mengandalkan kelihayan saya dengan keuangan saya. Tidak demikian, karena uang bisa kita pegang kalau Tuhan memberkati. Saya juga memohon supaya saya bisa bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan dan diberkati dengan berkat jasmani yang cukup. Doa yang kelima, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Artinya segala kesalahan dan kejahatan yang melekat pada saya, pada kita, orang berdosa yang malang ini, janganlah kiranya ditanggungkan kepada kita,
Karena darah Kristus, seperti juga kita dapati tanda anugerah dalam hati kita, maka kita bisa berniat sungguh-sungguh untuk mengampuni orang lain yang bersalah sebagai manusia dengan tulus. Mengampuni susah. Minta ampun gampang, mengampuni susah. Apalagi kalau itu soal keuangan dan soal hubungan suami istri. Saya mohon kepada Allah supaya saya diampuni semua kesalahan saya, sebanyak apapun dengan tuntas. Saya juga memohon supaya kebutuhan rohani saya diberikan dengan limpah. Nah, dengan saya diampuni secara total, saya juga memohon kepada Tuhan supaya saya mampu mengampuni dan tidak memperhitungkan kesalahan sesama yang sangat merugikan saya. Doa ke-6, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Itu punya makna, kami sendiri begitu lemah sehingga kami tidak sanggup bertahan sesaat pun. Tambahan pula musuh kami turun-temurun, yaitu iblis, dunia, dan daging kami sendiri atau diri kami sendiri, dengan tiada henti-hentinya menyerang kami. Maka itu sokong dan kuatkanlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami tidak kalah dalam peperangan rohani ini, tetapi selalu melawan dengan sekuat tenaga sampai kelak kami beroleh kemenangan yang di akhir. Dan kemenangan itu pasti. Jadi saya memohon supaya saya dikuatkan dan didampingi Tuhan untuk menghadapi siapapun yang bermaksud menjatuhkan saya. Saya juga memohon supaya saya dijauhkan dari lingkungan kejahatan maupun terlibat dalam kejahatan, juga mengalami kejahatan. Saya juga memohon supaya rohani saya dikuasai oleh Tuhan senantiasa, terus-menerus, dan tidak ada roh lain yang mengganggu rohani saya sedikit pun. Akhir doa, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, punya makna bahwa semuanya ini kami mohon kepadamu karena Engkaulah sebagai Raja kami dan yang maha kuasa, yang beritikat, berkehendak, berkuasa mengaruniakan kepada kami segala hal yang baik. Dan kami memohon semua ini supaya bukan kami saja, bukan kami, melainkan nama Allah yang kudus itu yang dipuji untuk selama-lamanya. Amin. Berarti hal ini benar dan pasti, karena Allah pasti akan mengabulkan doaku jauh lebih pasti daripada perasaan hatiku bahwa hal yang itu kuinginkan daripadanya. Jadi saya hanya melandaskan seluruh permohonan saya hanya kepada Tuhan yang menjadi Raja saya. Dan saya yakin bahwa seluruh permohonan saya pasti dikabulkan oleh Tuhan dengan benar sesuai dengan kondisi saya. Tuhan tahu yang terbaik untuk saya, sedangkan saya sendiri belum tentu mengerti yang terbaik untuk saya. Jadi saya berpasrah pada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, karena Tuhan lebih tahu daripada diri saya tentang saya sendiri, bahkan tentang keinginan saya. Sering orang meminta apa yang diinginkan, bukan apa yang diperlukan. Tuhan tahu apa yang saya perlukan, tapi saya cuma mengerti apa yang saya inginkan. Mari kita bersandar pada Tuhan yang lebih tahu tentang apa yang saya perlukan. Amin. Tuhan memberkati.